Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1541. Ji Beiwu dan Ji Ruolian menunggu Xiao Chen selama beberapa bulan, dan di waktu luang mereka akan berkeliaran di sekitar menara kanonisasi. Suatu hari, atas dorongan hati, saya mengikuti tes tersebut. Tetapi daftar suci tidak mencatat peringkat apapun, jadi hasilnya dapat dibayangkan. Jika mereka ingin memasuki menara kanonisasi, mereka hanya bisa menunggu. Mereka hanya akan memenuhi syarat untuk masuk setelah semua ahli telah masuk. Juara pertama, Ling Huyu, 999 poin. Ling Hu, dari klan Gagak Emas. Xiao Chen menatap puncak daftar suci cukup lama, seolah memikirkan sesuatu. Ling Huyu, yang pertama, jauh di depan yang lain. Posisi kedua di bawahnya hanya mencetak lebih dari 700 poin, atau lebih dari 200 poin. Selisihnya bisa dibilang sangat besar. Selisih antara posisi ketiga, keempat, hingga ke-10 sangat kecil, biasanya hanya beberapa poin atau puluhan poin. Ya, Ling Huyu adalah putra dewa klan Gagak Emas. Kultivasinya tidak lagi sama dengan para jenius biasa. Ji Beiwu Dao. Apakah dia satu-satunya putra Tuhan? Tanya Xiao Chen, bukankah yang kedua juga putra Tuhan? Tidak. Ji Beiwu menggelengkan kepalanya. Putra dewa tidak perlu menunggu peringkatnya di daftar orang suci. Dia bisa langsung masuk kapan saja. Ling Huyu mengikuti ujian secara spontan hari itu, dan setelah ujian, dia langsung masuk ke menara orang suci tanpa harus menunggu orang lain. Apakah ada hak istimewa seperti itu? Xiao Chen terdiam. Ini, bagaimanapun juga, adalah putra dewa. Para pengelola menara kanonisasi semuanya berasal dari klan dewa. Beberapa hak istimewa memang tak terelakkan. Tak seorang pun akan marah kepada putra dewa. Ji Beiwu Dao. Baiklah, demi leluhur mereka, aku mengerti. Xiao Chen berhenti ragu-ragu dan melanjutkan membaca. Leluhur, apakah yang kau maksud adalah dewa sejati? Ji Beiwu berkeringat dingin. Guru ini begitu kuat sehingga ia bahkan berani berbicara tentang dewa sejati dengan santai. Tuo Bawang dan Tuo Bakin juga mengikuti di belakang, tetapi menjaga jarak, seolah-olah mereka mempunyai beberapa motif tersembunyi. Tuan muda, siapa pemuda itu dan mengapa Anda begitu takut padanya? Tuo Bakin tidak yakin dan merasa dirugikan. Ya, Tuan muda, dia bukan putra Tuhan. Anda tahu putra Tuhan yang sejati. Apakah perlu takut padanya? Tuo Bali juga tidak mau. Aku tidak yakin bagaimana menghadapinya sekarang. Kita tunggu saja apa yang dia katakan, dan tunggu kesempatan yang tepat untuk kabur. Kata Raja Tuoba hati-hati. Tidak sulit untuk melarikan diri. Jika kita berlari bersama, bisakah dia mengejar kita? Tanya Tuo Bakin. Tidak usah terburu-buru, dia toh tidak berniat melakukan apapun pada kita tunggu saja apa yang terjadi. Tentu saja bukan berarti Raja Tuoba tidak ingin melarikan diri, tetapi dia merasa itu terlalu berisiko. Dia merasa bahwa meskipun Xiao Chen tampak diam saja, dia sebenarnya sedang menatapnya. Melarikan diri adalah hal terbodoh yang bisa dilakukan. Namun, di hadapan Tuo Bakin dan Tuo Bali, dia harus mempertimbangkan citranya sampai batas tertentu dan tidak bisa mengatakan bahwa dia takut pada Xiao Chen. Raja Tuoba, namamu juga ada di daftar. Xiao Chen tiba-tiba berkata, tempat ke-16, 668 poin. Mendengar ini, Pangeran Tuoba berkata dengan wajah malu, karena putra dewa ada dalam daftar kali ini, banyak ahli memilih waktu ini untuk menguji diri, ingin melihat seberapa jauh mereka dapat dibandingkan dengan putra dewa. Karena itu, daftar ini memiliki kualitas terbaik. Kenapa kau menjelaskan ini? Aku tidak bilang peringkatmu rendah. Peringkat ke-16 sebenarnya cukup bagus. Kata Xiao Chen. Aku sendiri cukup puas. Tuo Bawang tersenyum dan bertanya dengan hati-hati, Kakak Xiao, kenapa kamu tidak mencobanya juga? Dia tidak yakin dengan kekuatan Xiao Chen sekarang. Jika Xiao Chen mengujinya, dia akan bisa melihat gambaran besarnya dan mengetahui perbedaan antara dirinya dan Xiao Chen. Jika jaraknya terlalu jauh, lebih baik berpura-pura menjadi cucu. Jika kesenjangannya tidak besar, maka kami akan bertindak sesuai keadaan. Setelah sekian lama berkecimpung di bisnis ini, ia telah mengumpulkan cukup banyak kartu di tangannya. Selama selisihnya tidak terlalu besar, ia bisa tenang. Aku bukan putra Tuhan yang sebenarnya. Ujian tak terelakkan jika aku ingin memasuki menara suci. Ikuti saja prosesnya, kata Xiao Chen sambil tersenyum. Aku akan memimpin jalan. Ji Ruolian berjalan di depan Xiao Chen dengan penuh semangat, memimpin jalan untuk Xiao Chen. Dia memperkirakan dalam benaknya, posisi apa yang bisa didapatkan Xiao Chen dalam daftar suci. Jika Raja Tuoba berada di peringkat ke-16, maka Xiao Chen setidaknya harus berada di peringkat 10 besar. 10 teratas dalam daftar suci biasanya tidak mudah berubah. Begitu berubah, itu berarti lahirnya seorang jenius yang tak tertandingi, yang pasti akan menggemparkan dan menarik perhatian semua orang. Dia merasa gembira hanya dengan memikirkan adegan seperti itu. Bagaimanapun, Xiao Chen sekarang mewakili klan Ji. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat Anqi? Xiao Chen tiba-tiba bertanya. Pei Anqi berkata bahwa dia juga akan datang ke menara kanonisasi, tetapi sekarang dia tidak terlihat dimanapun, dan tidak ada jejaknya di dekatnya. Aku sudah bertemu dengannya. Kata Ji Beiwu serius, pertama kali kami bertemu Nona Anqi, tetapi beberapa hari kemudian, dia bertemu musuh dan mereka mulai bertempur.
Musuh itu kalah dan melarikan diri. Nona Anki mengejarnya, dan dia belum kembali. Musuh. Siapa? Sepertinya namanya Bai Yiyu. Apakah itu dia? Xiao Chen tak berdaya. Dengan kepribadian Pei Anki, dia pasti tak akan bisa mengendalikan diri saat melihat Bai Yiyu. Lupakan saja, biarkan dia. Meskipun dia sedikit khawatir, Pei Anki sudah dewasa dan seharusnya tahu batasannya. Selain itu, Pei Anki sekarang memiliki jalan vitalitas, yang dikombinasikan dengan fisiknya sendiri, memungkinkan dia untuk berurusan dengan siapapun yang bukan ahli tingkat Raja Suci. Ada 6 area pengujian. Jiruolian membawa semua orang ke area keempat, yang jumlah orangnya lebih sedikit. Tentu saja, lebih sedikit, bersifat relatif, dan tempat itu sebenarnya dipenuhi orang-orang yang memperhatikan. Ada begitu banyak orang di sini, kebanyakan dari mereka hanya datang untuk menonton kesenangan saja, dan penguji hanya merupakan sebagian kecil saja. Area pengujian berupa platform persegi panjang seluas beberapa ribu meter persegi. Seluruh platform ditutupi oleh penghalang transparan, sehingga tidak perlu khawatir energi akan menyebar selama pengujian dan melukai penonton. Senjata ajaib. Xiao Chen menatap platform dan penghalang itu cukup lama, dan hatinya cukup takjub. Platform dan penghalang terintegrasi menjadi satu, milik harta karun yang dapat dilepaskan atau diambil kembali kapan saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini juga merupakan pekerjaan Tuhan yang sejati, tidak dapat dibandingkan dengan harta karun yang biasa. Meskipun para dewa telah punah, mereka meninggalkan banyak warisan, sehingga warisan para dewa jauh melampaui warisan keluarga kerajaan dan keluarga suci. Bagaimana Anda mengujinya? Tanya Xiao Chen. Jibei Udao, ini adalah ciptaan dewa sejati, dan berisi pikiran-pikiran yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Selama kau melangkah ke dalam penghalang, pikiran dewa sejati akan mewujudkan beberapa monster atau musuh berdasarkan kekuatan pribadimu. Kalahkan monster dan musuh, dan pikiran dewa sejati akan memberimu nilai. Begitu ajaib. Xiao Chen langsung tertarik. Dia memang dewa sejati. Pikirannya selama hidupnya mampu bertahan lama dan mempertahankan operasi ini. Dia memang maha kuasa. Saat mereka berbicara, penguji berikutnya muncul, yang tidak hanya menarik perhatian Xiao Chen dan yang lainnya, tetapi juga membuat suasana di seluruh tempat menjadi lebih hidup. Orang yang mengikuti tes itu adalah seorang wanita yang sangat cantik, tinggi, berambut hitam panjang, dan berwatak dingin namun elegan. Kemeja putihnya yang sederhana namun elegan tampak sangat anggun. Efek kecantikan ada di mana-mana, dan wajar saja jika dapat menarik perhatian kebanyakan orang. Xiao Chen juga tertarik, tetapi bukan karena kecantikannya, melainkan karena ia merasa wanita itu tampak familiar, seolah-olah ia pernah melihatnya di suatu tempat. Bab 1542. Jiruolian juga kagum dengan wanita yang diuji pada awalnya, tetapi dia sendiri juga merupakan orang suci klan Ji dan pernah menjadi dewi yang dicari dan dikagumi oleh ribuan orang, jadi rasa tidak mau mengakui kekalahan muncul di hatinya, dan dia ingin membandingkan dirinya dengan wanita itu. Dan ketika dia melirik ke samping dan mendapati Xiao Chen juga sedang menatap wanita itu dengan ekspresi yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, perasaan tidak mau menerima menjadi semakin kuat. Xiao Chen, kau terlalu rendah diri, iya. Bagaimana kau bisa seperti orang lain dan tergoda oleh kecantikan seperti orang-orang biasa itu? Jiruolian mendengus kesal. Xiao Chen tersadar kembali dan menatap Jiruolian dengan aneh, semua orang bisa melihatnya, mengapa aku tidak? Bukannya kau tidak bisa menonton, tapi kau tidak bisa terpesona dan kehilangan akal. Kalau pikiranmu begitu dangkal, apa bedanya kau dengan orang biasa? Kata Jiruolian. Xiao Chen tertegun sejenak, lalu berkata dengan heran, aku hanyalah orang biasa, seorang pria sejati. Mengapa aku tampak begitu mulia di matamu? Kau, bagaimana bisa kau berkata begitu? Jiruolian geram. Ia menghentakkan kakinya dan memalingkan muka, mengabaikan Xiao Chen. Melihat ini, Ji Beiwu merasa sedikit geli. Dialah yang paling tahu apa yang dipikirkan saudara perempuannya. Saat dia berada di suku Ji, saudara perempuannya adalah seorang santo, dewi yang dikagumi oleh generasi muda suku Ji. Namun karena dia terlalu menonjol, dia dipandang rendah oleh laki-laki seusianya. Namun hari itu, dia bertemu Xiao Chen dan dikalahkan olehnya dengan cara yang paling memalukan. Meskipun dia secara lisan menyimpan dendam terhadap tamparan Xiao Chen dan membencinya dengan kertakan gigi, dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti dulu. Bukan karena ini aku jatuh cinta pada Xiao Chen, tapi karena kekuatannya, rasa kagumnya terhadap yang kuat. Selain itu, Xiao Chen muncul hari ini dan mengejutkan Raja Tuoba, sehingga memungkinkan dia melampiaskan amarahnya pada Tuoba Qin dan dua gadis lainnya, yang membuatnya merasa semakin bersyukur. Hasilnya, status Xiao Chen di benaknya meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. Tetapi sekarang, dia tiba-tiba melihat bahwa Xiao Chen terpesona oleh kecantikan dan sama dangkalnya dengan orang-orang biasa itu. Yang lebih penting, Xiao Chen sendiri bertindak seolah-olah itu adalah masalah yang biasa saja, yang langsung membuat keyakinannya runtuh dan dia menjadi marah. Namun, mungkin sebagai seorang pria, Ji Beiwu melihat segala sesuatunya lebih jelas daripada saudara perempuannya. Dia merasa Xiao Chen hanya menggoda adiknya dan mengatakan itu dengan sengaja. Ketika Xiao Chen menatap wanita yang dingin dan cantik di lapangan, dia lebih banyak berpikir daripada merasa kagum atau terpesona. Setelah memikirkannya, dia mengirim pesan kepada saudara perempuannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Benarkah? Setelah mendengarkan penjelasan Ji Beiwu, Jiruolian menatap Xiao Chen dengan ragu.
Nikmati saja pertunjukannya. Xiao Chen tidak menjelaskan banyak hal dan menatap wanita dingin dan cantik di lapangan itu lagi. Dia sudah ingat siapa wanita dingin dan cantik itu. Dia sering mendengar namanya saat berada di surga tengah. Bisa dibilang dia seorang selebritas. Setelah wanita yang dingin dan cantik itu memasuki penghalang, dia menutup matanya dan berkonsentrasi, menunggu ujian tiba. Tiba-tiba, badai es dan salju melanda penghalang, dan seekor naga es besar yang seluruhnya terbuat dari embun beku biru muncul. Naga es biru, level ujian apa ini? Seseorang terkejut. Entahlah, tapi sepertinya sangat sulit. Ini membuktikan bahwa wanita ini sangat kuat. Ujiannya akan didasarkan pada kemampuan individu itu sendiri, dan para dewa akan mewujudkan monster atau musuh. Semakin kuat kemampuan individu, semakin kuat pula hasil yang terwujud, dan ini juga akan dipertimbangkan secara komprehensif saat pemberian skor. Terkadang, bahkan jika Anda mengalahkan monster dan lulus ujian, skor akhir bisa sangat berbeda karena tingkat kesulitan ujian berbeda di awal. Hanya itu saja. Tepat ketika banyak orang khawatir terhadap wanita yang dingin dan cantik itu, dia bergumam lirih, tampak sangat kecewa. Kemudian, dia merentangkan tangannya di depan tubuhnya, dan dua aliran kehendak suci berkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi pisau dan pedang. Menghancurkan. Pedang dan pisau keluar pada saat yang sama, cahaya pedang dan energi pedang bertabrakan di ruang angkasa, menyebabkan energi penghancur yang besar. Ledakan. Naga es biru yang baru saja muncul terbunuh sebelum sempat menunjukkan kekuatannya. Ia berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang tanpa jejak. Ujian telah usai, dan wanita yang dingin dan cantik itu menyimpan pedang di tangannya. Dia masih berdiri di sana, seperti sebelumnya, tetapi kesan orang terhadapnya tidak lagi hanya tentang kecantikannya. Wow, kuat sekali, bisa membunuh naga es dalam hitungan detik. Pedang dan pisau itu bukan senjata ajaib. Sepertinya itu hasil kehendak ilahi, yang mewujudkan kekuatan ruang dan waktu. Apakah kamu mengolah Dao Agung Waktu dan Dao Agung Ruang secara bersamaan? Apakah keduanya begitu kuat? Berdasarkan pengalaman masa lalu, musuh yang diwujudkan oleh pikiran Tuhan yang sejati tidak akan melampaui sang pemuji, tetapi mereka juga tidak akan jauh lebih buruk daripada sang pemuji. Umumnya, mereka sebagian besar berada pada level yang sama. Oleh karena itu, selama pengujian, hanya ada sedikit kasus kematian seketika. Orang-orang mendapat kesan bahwa hanya putra Dewa Ling Huyu yang dapat membunuh seketika dengan satu gerakan. Dan kali ini, wanita dingin dan cantik itu juga melakukannya. Naga es itu terbunuh begitu ia muncul, bahkan tanpa sempat menunjukkan kekuatannya. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti bisa masuk daftar orang suci, kan? Tentu saja, saya rasa sudah pasti saya akan masuk dalam 10 besar. Lihat, daftar suci telah berubah. Dia benar-benar juara kedua. Mu Yuhan, 856 poin, astaga. Perubahan peringkat suci, dan penggantian posisi kedua dengan lebih dari 700 poin, langsung mengejutkan seluruh penonton. Hal ini hampir sebanding dengan ujian putra Dewa Ling Huyu. Lagi pula, dia adalah anak Tuhan, jadi wajar saja jika dia kuat dan mendapat nilai tinggi. Namun, tidak banyak orang yang mengenal atau mengenali Mu Yuhan sebelumnya. Orang-orang lebih memperhatikan temperamen dan penampilannya. Si cantik yang kurang dikenal ini, dengan skor tinggi 856 dan menempati posisi kedua, pasti akan menimbulkan sensasi. Namanya Mu Yuhan. Ada yang pernah dengar nama ini sebelumnya. Kudengar dia jenius di alam surga tengah, dan dia sangat terkenal di alam surga tengah. Apa, kamu dari surga tengah, kan? Orang-orang di surga atas kurang lebih akan memandang rendah orang-orang di surga tengah dan surga bawah yang lebih miskin, dan memiliki rasa superioritas yang tertanam dalam diri mereka. Betapapun terkenalnya seorang jenius di surga tengah, ia tidak ada apa-apanya ketika ia datang ke surga atas. Alasan mengapa Raja Tuoba terkenal bukanlah karena betapa berkuasanya dia, tetapi karena dia membelot ke pihak dewa dan sangat dekat dengan seorang putra dewa. Kemunculan Mu Yuhan yang tiba-tiba membuat banyak orang di surga merasa malu. Sensasi yang diciptakannya bukan karena latar belakang atau koneksi apapun, tetapi sepenuhnya karena bakat pribadi dan penampilannya yang luar biasa. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Jiruolian terkejut, dan sedikit ketidakpuasannya lenyap sepenuhnya. Awalnya dia mengira Mu Yuhan hanya lebih cantik, tetapi dia tidak menyangka kalau kekuatannya jauh lebih unggul darinya. Jadi dia Mu Yuhan. Aku sering mendengar legenda tentangnya. Ji Beiyu juga mendesah. Klan Ji berada di surga tengah, dan meski mereka belum lama berada di dunia, dia akrab dengan nama Mu Yuhan, jenius nomor 1 di Sekte Qiankun, tetapi dia belum pernah berkesempatan bertemu dengannya. Awalnya, ia mengira legenda itu dilebih-lebihkan, dan bahwa dirinya, putra suci klan Ji, belum tentu kalah dari orang lain. Namun, setelah membandingkan mereka, ia menyadari bahwa Mu Yuhan bahkan lebih terkenal secara pribadi, dan bahkan lebih kuat daripada yang dikatakan legenda. Bab 1543. Xiao Chen, apakah kamu percaya diri? Jiruolian tiba-tiba menyenggol Xiao Chen dengan lengannya. Percaya pada apa? Tanya Xiao Chen. Melampaui hasil yang diraihnya. Tanya Jiruolian. Wanita suka pria kuat yang bisa menaklukkan mereka. Kalau kamu benar-benar menyukainya, kamu harus menunjukkan performa yang lebih baik darinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tertarik padamu? Ruolian, hati-hati. Ji Beiyu merasa sedikit malu.
Apa gunanya memperhatikan apa yang kukatakan? Ji Ruolian mendengus. Kalau begitu, aku juga menantikan prestasi apa yang bisa diraih Tuan Muda Xiao. Ji Bei Wudao. Tidak diragukan lagi bahwa Xiao Chen lebih kuat dari Raja Tuoba, dan ia seharusnya bisa mengamankan posisi 10 besar daftar suci. Ia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Mu Yuhan. Jika dia bisa mengalahkan Mu Yuhan, Xiao Chen akan segera menjadi terkenal dan menarik perhatian semua orang. Lebih baik jangan terlalu berharap. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kenapa? Apa kamu tidak percaya diri? Tanya Ji Ruolian. Bukannya aku tidak percaya diri, hanya saja mekanisme ini mungkin tidak cocok untukku. Kata Xiao Chen. Mekanisme. Ji Ruolian bingung. Lihat saja dan kau akan tahu. Kata Xiao Chen sambil melompat dan terbang menuju penghalang. Ujian tersebut tidak memerlukan registrasi atau antrian khusus, karena di dalam penghalang tersebut, Tuhan Yang Maha Esa dapat memperoleh informasi Anda hanya dengan memindai menggunakan pikirannya. Namun karena penampilan Mu Yuhan yang luar biasa, para penonton terdiam beberapa saat. Karena performanya yang luar biasa, tak seorang pun yakin bisa menekan Mu Yuhan. Jika mereka naik sekarang, mereka hanya akan menjadi lawan Mu Yuhan, bahkan mungkin ditertawakan. Pada saat ini, ketika Xiao Chen datang ke lapangan, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Ji Ruolian dan Ji Beiwu sama-sama waspada. Mereka tidak ingin melewatkan sedetik pun ujian Xiao Chen dan berharap Xiao Chen juga akan menciptakan keajaiban. Tentu saja, mereka tidak menyadari bahwa Tuoba Wang, Tuoba Qin dan Tuoba Li mengambil kesempatan ini untuk menyelinap pergi. Namun mereka tidak pergi, melainkan menemukan tempat terpencil untuk mengamati. Guru, mengapa kita tidak pergi saja? Jangan terburu-buru, kita lihat dulu seberapa kuat dia. Lagi pula, kita mungkin akan bertemu dengannya lagi di masa depan, jadi kita perlu berhati-hati. Di sisi lain, Mu Yuhan juga menghindari kerumunan dan bersiap pergi melalui jalan kecil. Namun di pinggir jalan, seorang pemuda berpakaian putih tengah bersandar di tembok, tampaknya telah menunggu lama. Melihat Mu Yuhan datang, dia tersenyum hangat dan melangkah maju untuk menyambutnya. Yuhan, kerja bagus sekali. Namamu akan segera dikenal di seluruh penjuru langit. Mendengar ini, Mu Yuhan berkata dengan dingin, kenapa kamu diam saja hari ini? Ini bukan gayamu. Pemuda berbaju putih itu tersenyum dan berkata, kaulah protagonis hari ini. Bagaimana mungkin aku mencuri perhatianmu? Selama kau bahagia, aku bersedia melindungimu diam-diam, bersembunyi di belakangmu, dan menjadi pendukung terkuatmu. Kata-kata ini sungguh menyentuh, tetapi Mu Yuhan tidak menunjukkan kegembiraan apapun setelah mendengarnya. Sebaliknya, ia mengerutkan kening, Qiu Qing, perlu berapa kali aku memberitahumu sebelum kau mengerti. Dalam hidup ini, aku akan mengabdikan jiwa dan ragaku untuk Dao Agung dan tidak akan tergoda oleh perasaan pribadi apapun. Yuhan, kenapa kau melakukan ini? Tanya Qiu Qing tanpa gentar, kau tidak sedang menjalani jalan yang kejam. Bersamaku tidak akan menghalangi jalanmu. Sebaliknya, aku bisa mengerahkan seluruh sumber daya keluargaku untuk membantumu. Tidak perlu. Kalau aku benar-benar ingin mencari pasangan, pasti bukan kamu. Mu Yuhan tetap bergeming dan tetap dingin. Lalu siapa yang kau cari? Aku ingat Huang Fuyi, tunanganmu, sudah terbunuh, kan? Qiu Qing mencibir, untung saja dia meninggal lebih awal, kalau tidak, aku pasti sudah membuatnya merasakan pahitnya keabadian. Seorang sampah dari alam dewa empat arah, apa dia pantas untukmu? Orang mati sudah pergi, jangan bahas mereka lagi. Mu Yuhan tidak ingin membahasnya lagi dan bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat itu, terjadi keributan di tempat kejadian dan semua orang mulai berbicara lagi. Seseorang naik ke panggung lagi, siapa kali ini? Dia terlihat sangat muda, tapi dia cukup berani. Dia berani naik tepat setelah Mu Yuhan meninggalkan panggung. Apa dia tidak takut mempermalukan dirinya sendiri? Menurutku dia tidak berani, dia hanya sedikit bodoh, haha. Kebanyakan orang tertawa. Meskipun Mu Yuhan sebelumnya hanya mengenal sedikit orang, setidaknya dia mengenal beberapa orang. Ketika Xiao Chen naik ke panggung, hampir tidak ada seorang pun yang mengenalinya, dan dia terlalu muda, lebih muda daripada siapapun sebelumnya. Jangan bercanda, mungkin dia memang punya bakat dan keterampilan. Tidak perlu menertawakannya sebelum hasilnya keluar. Sebagian kecil orang bersikap sangat objektif dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Mereka ingin melihat bagaimana kinerja Xiao Chen. Mu Yuhan tidak berminat untuk tinggal dan hanya melirik ke lapangan tanpa sadar. Namun pandangan ini langsung membuatnya tertegun. Setelah berpikir sejenak, Mu Yuhan tiba-tiba teringat sesuatu dan bergegas menuju penghalang. Yuhan! Teriak Qiu Qing, merasa agak bingung, tetapi dia tidak mengejarnya karena dia ingin melihat apa yang terjadi terlebih dahulu. Xiao Chen memasuki penghalang dan bersiap menyambut apa yang disebut kehendak dewa sejati. Namun pada saat itu, sesosok-sosok menerobos penghalang dan membuyarkan pikirannya. Suasana pun menjadi riuh. Mu Yuhan, kenapa dia kembali lagi? Jika ada lebih dari 2 orang di dalam penghalang, ujian tidak akan dimulai. Apa yang Mu Yuhan coba lakukan? Semua orang memasang wajah bingung, tidak tahu mengapa Mu Yuhan tiba-tiba berbalik. Xiao Chen juga menatap Mu Yuhan dengan aneh, Nona Mu, Anda melanggar aturan dengan melakukan ini, kan? Xiao Chen, apakah kamu masih mengenaliku? Tanya Mu Yuhan.
Meskipun kita hanya bertemu sekali, aku masih memiliki kesan tentangnya. Xiao Chen mengangguk. Lalu apakah kamu masih ingat perjanjian kita? Mu Yuhan bertanya lagi. Kesepakatan. Xiao Chen langsung menggelengkan kepalanya kali ini, aku tidak ingat ada kesepakatan apapun di antara kita. Mu Yuhan tidak marah dan mengingatkannya, Huang Fuyi adalah orang yang pernah bertunangan denganku, tapi kau membunuhnya. Aku berjanji akan menunggumu di Sekte Qiankun selama 3 tahun dan kau akan menikahiku menggantikan Huang Fuyi, tapi kau mengingkari janjimu. Xiao Chen. Ketika semua orang di tempat kejadian mendengar berita yang mengejutkan ini, terjadi keributan. Mereka yang sebelumnya memandang rendah Xiao Chen, kini semuanya terkejut. Ternyata dia tunangan Mu Yuhan. Mu Yuhan sangat cakap, jadi tunangan yang dipilihnya, yang rela ditunggunya selama 3 tahun, pasti juga luar biasa, kan? Tunangan. Ji Ruolian sedikit bingung. Ternyata Xiao Chen sebelumnya tidak tertarik dengan kecantikan Mu Yuhan, tetapi mengenalnya. Mereka pasangan yang cocok. Ji Ruolian tahu kekuatan Xiao Chen dan pernah melihat penampilan Mu Yuhan sebelumnya. Saat ini, ia merasa mereka berdua cocok. Namun, sebagai orang yang terlibat, Xiao Chen sangat berharap dan tak bisa berkata-kata, Nona Mu, Anda memang mengatakannya saat itu, tetapi semuanya adalah keinginan sepihak Anda. Saya rasa saya tidak menjanjikan apapun kepada Anda, kan? Lagi pula, bagaimana bisa kau bersikap begitu santai soal pertunangan? Aku membunuh tunanganmu, jadi kita lebih seperti musuh. Seharusnya kau membalas dendam padaku. Apa salahnya memperlakukanku sebagai tunanganmu? Bab 1544. Kenapa kamu begitu menentang pernikahanku? Mu Yuhan mengerutkan kening. Apa menurutmu aku tidak pantas untukmu? Bukan itu maksudku. Aku ingin tahu apa pendapatmu. Tanya Xiao Chen, dengan penampilan dan bakatmu, bukankah banyak orang yang mengejarmu? Tentu saja ada banyak. Tiba-tiba, Qiu Qing berjalan perlahan ke penghalang, menatap Xiao Chen sambil tersenyum. Tidak ada niat jahat yang kuat yang terungkap, tetapi itu juga jelas bukan niat baik, lebih merupakan ekspresi yang main-main. Siapa kamu? Xiao Chen menatap Qiu Qing dengan aneh, bertanya-tanya apakah ujiannya bisa berjalan lancar. Kenapa ada orang lain yang masuk? Apa yang mereka lakukan? Aksi unjuk rasa. Penonton di sekitar mulai merasa tidak puas. Set, pelankan suaramu. Kau tahu siapa orang itu? Apa dia mencoba bunuh diri? Seseorang yang mengenali Qiu Qing langsung berkeringat dingin. Namaku Qiu Qing. Qiu Qing berjalan mendekat dan tersenyum pada Xiao Chen. Nama ini sangat asing bagi Xiao Chen, jadi dia tidak bereaksi sama sekali saat mendengarnya. Namun orang-orang di tempat kejadian berbeda dan langsung menjadi ribut. Qiu Qing. Mungkinkah dia dari keluarga Raja Laut? Atau mereka hanya orang-orang dengan nama yang sama? Seseorang bertanya dengan heran. Hanya ada satu Qiu Qing di alam dewa. Bagaimana mungkin ada orang dengan nama yang sama? Ketika klan Raja Laut bermigrasi dari Laut Batas, mereka langsung merebut marga Qiu dan membunuh semua yang bermarga Qiu lainnya. Sejak saat itu, hanya klan Raja Laut yang bermarga Qiu di alam dewa. Tidak akan ada lagi yang bermarga sama. Di antara semua ras, meskipun ras manusia tidak kuat, mereka pernah memimpin dunia dewa dan meninggalkan banyak warisan budaya. Meskipun ras lain tidak menganggap manusia serius, mereka telah menerima tradisi manusia dalam beberapa aspek budaya. Misalnya, nama belakang. Banyak etnis minoritas awalnya tidak memiliki nama keluarga, dan nama serta nama panggilan mereka sangat tidak umum dan merepotkan, jadi mereka memilih untuk mempelajari metode pemberian nama manusia. Namun, ras-ras tersebut sangat arogan dan menganggap orang biasa tidak layak memiliki nama keluarga yang sama dengan mereka. Oleh karena itu, setelah mereka menyukai suatu nama keluarga, mereka akan membunuh orang-orang dengan nama keluarga tersebut dan memonopoli nama keluarga tersebut. Klan Raja Laut bermigrasi dari Laut Batas yang jauh ke langit atas. Mereka menyukai marga Qiu dan segera memerintahkan pemusnahan semua orang bermarga Qiu di alam dewa, memicu badai berdarah. Kenangan itu mengerikan, tak seorang pun ingin mengingatnya, tetapi tak bisa dilupakan. Memikirkannya sekarang seperti mimpi buruk dan menakutkan. Marga Jinwu adalah Linghu, dan mereka juga meniru ras manusia, tetapi metode mereka tidak se-ekstrem klan Raja Laut, dan mereka tidak membunuh semua orang lain yang bermarga Linghu. Tentu saja, orang-orang bermarga Linghu takut pada klan Jinwu. Mereka mengganti marga atau mengasingkan diri, dan mereka jelas tidak berani muncul di hadapan klan Jinwu. Benarkah dia dari keluarga Raja Laut? Ya Tuhan, kenapa dia ada di sini? Wajah banyak orang memucat. Raja Laut tidak pernah melahirkan dewa sejati, sehingga mereka tidak dianggap dewa. Namun, bagi banyak orang, Raja Laut lebih menakutkan daripada para dewa. Sepertinya aku pernah melihat Tuan Qiu Qing dan Mu Yuhan bepergian bersama sebelumnya. Mungkinkah ini buruk? Apakah pemuda itu akan dicabik-cabik oleh Tuan Qiu Qing? Semua orang mengerti bahwa meskipun Qiu Qing tidak tampak menunjukkan permusuhan yang nyata, itu hanya karena dia pandai menyamar dan memiliki belati tersembunyi di dalam hatinya. Klan Raja Laut bertindak sangat brutal, dan Qiu Qing, sebagai pemimpin generasi muda klan Raja Laut, pasti bukan orang yang mudah ditaklukkan. Setelah mendengar diskusi semua orang, Xiao Chen secara garis besar memahami situasinya dan tidak dapat menahan rasa sakit kepala. Qiu Qing ini,
Hanya dengan menyebutkan namanya saja, sudah menimbulkan sensasi seperti itu, dan pengaruhnya tidak kurang dari pengaruh para putra dewa. Pada saat yang sama, ini juga merupakan cara untuk memberitahu Anda agar menyerah saat Anda menyadari kesulitannya. Meskipun dia tampak tidak bermusuhan, dia sebenarnya sangat mendominasi. Tentu saja, sumber masalah utama terletak pada Mu Yuhan. Nona Mu, saya pikir Tuan Qiyuqing ini benar-benar layak untukmu. Jika kamu benar-benar ingin menikah, kamu bisa menemukannya. Kata Xiao Chen kepada Mu Yuhan. Sahabatku, kamu pandai berbicara dan memiliki masa depan yang cerah. Qiyuqing menepuk bahu Xiao Chen, seolah mengatakan bahwa Xiao Chen sangat bijaksana. Aku tidak mengenalmu, jadi jangan terlalu dekat denganku. Xiao Chen menepis tangan Qiyuqing dan berkata dengan ringan. Qiyuqing tertegun, sedikit rasa dingin terpancar di matanya. Dia mengira Xiao Chen menyerah karena takut padanya, tapi dia tidak menyangka kalau Xiao Chen malah mempermainkannya. Tidak seorang pun pernah berani memperlakukan saya seperti ini. Mu Yuhan juga sedikit terkejut, dia pikir Xiao Chen akan sangat waspada setelah mengetahui identitas Qiyuqing. Tetapi penampilan ini melampaui ekspektasinya. Memikirkan hal ini, pikirannya menjadi lebih mantap, dan dia berkata, Qiyuqing, entah kau mengakuinya atau tidak, Xiao Chen sudah menjadi tunanganku. Tolong jangan ganggu aku lagi. Yuhan, apa yang kau bicarakan, dia? Wajah Qiyuqing penuh dengan kebingungan. Nona Mu, meskipun aku tidak suka Qiyuqing ini, itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan berkenalan sembarangan. Xiao Chen berkata tanpa berkata-kata, bagaimana kau mengenaliku? Karena Kaisar Manusia sangat mengagumimu. Kata Mu Yuhan. Kaisar Manusia. Xiao Chen tertegun dan memegang dahinya. Si brengsek ini, kenapa dia tidak melakukan sesuatu yang serius? Jangan bicara begitu tentang Kaisar Manusia Senior. Sekarang dia telah mencapai puncak jalan pamungkas, dan kita hanya bisa mengejarnya perlahan dari belakang. Mu Yuhan menunjukkan ekspresi kerinduan. Tentu saja, yang ia dambakan bukanlah Kaisar Manusia, melainkan jalan menuju Kaisar Manusia. Ia berharap suatu hari nanti ia bisa menjadi seperti Kaisar Manusia, menjelajahi dao tertinggi, menjelajah langit dan bumi, berpacu melintasi alam semesta, bebas dan tenteram, alih-alih terobsesi dengan urusan pribadi. Dia tidak mengamalkan jalan kekejaman, tetapi dia selalu merasa bahwa emosi sebagian besar tidak diperlukan dan akan menghambat kemajuannya. Baiklah, aku tidak akan membuang waktuku bicara denganmu. Xiao Chen merentangkan tangannya dan berkata, ngomong-ngomong, aku tidak terlalu mengenalmu, jadi jangan bahas topik membosankan seperti pernikahan. Lagi pula, aku perlu melakukan tes, jadi kalian berdua harus pergi dulu. Tunggu, aku. Mu Yuhan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun tiba-tiba, ada dua orang lagi yang menerobos masuk ke dalam penghalang, seorang wanita anggun dan seorang wanita yang penampilannya tak kalah cantik dari Mu Yuhan. Nona, saya sudah menolak Anda berkali-kali. Tidak baik terus-menerus mengganggu saya, kan? Wanita anggun itu melangkah maju dengan senyum di wajahnya. Senior adalah. Mu Yuhan menatap wanita bangsawan Yongya dengan hati-hati. Intuisinya mengatakan bahwa wanita bangsawan ini sangat kuat dan jauh melampaui kemampuannya untuk bersaing. Raja Suci yang kuat. Qiyuqing terkejut ketika melihat wanita anggun itu, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Meskipun kejayaan masa kini sudah mendekati kejayaan masa lampau, namun butuh waktu untuk mengejarnya dan tidak akan mencapai taraf kemegahan itu sekaligus. Saat ini, para ahli tingkat Saint King sedang berada di puncak kekuatannya. Tidak banyak Saint King di klan Si King, dan hampir semuanya menyendiri dan tidak beraktivitas di depan umum. Kecuali klan tersebut menghadapi genosida atau krisis kelangsungan hidup, mereka tidak akan muncul. Karena itu, bahkan dia tidak bisa bersikap lancang di hadapan Raja Suci. Lagi pula, ini bukan wilayah klan Raja Laut. Mu Yuhan dan Qiyuqing sama-sama memperhatikan wanita bangsawan itu, tetapi Xiao Chen lebih memperhatikan wanita cantik di sebelah wanita bangsawan itu. Wanita ini adalah kenalannya yang lain. Bab 1545. Xiao Chen, akhirnya kau muncul. Senang melihatmu di sini. Dai Qianwu berlari ke arah Xiao Chen dengan gembira. Bagaimanapun, kita adalah orang-orang yang saya kenal di bumi, dan akan selalu ada perasaan khusus di hati saya saat kita bertemu di alam suci ini. Sungguh tidak terduga kau ada di sini juga. Xiao Chen tersenyum. Dulu di bumi, ia punya beberapa pendapat tentang Dai Qianwu. Namun kini, seiring berjalannya waktu dan perubahan keadaan, perasaannya memang benar-benar berbeda. Setidaknya Dai Qianwu jauh lebih menyenangkan dipandang daripada Mu Yuhan, yang membuatnya merasa bahagia seolah-olah dia benar-benar bertemu dengan seorang teman lama. Yah, aku juga berencana memasuki menara kesucian untuk mempersiapkan ujian, lalu aku melihatmu. Kata Dai Qianwu. Terakhir kali ku dengar kau mengalami kecelakaan di tanah keberuntungan, aku sudah lama khawatir. Tapi kau tetap Xiao Chen yang ku kenal, selalu mampu menciptakan keajaiban. Apakah kamu mengikuti beritaku? Xiao Chen terkejut. Dai Qianwu tersipu dan menjelaskan, bukankah kita bertemu secara kebetulan sebelum perubahan nasib terjadi? Aku hanya kebetulan melihatmu setelahnya. Qianwu, sudah waktunya berhenti bersikap pendiam dan bicaralah dengan berani. Aku sudah berjanji padamu, dan aku akan menepatinya sekarang. Wanita anggun itu menghampiri Xiao Chen, menatapnya dengan saksama, dan berkata, wah, kau memang pria yang tampan. Pantas saja kau menonjol dalam pertarungan peruntungan.
Kupikir kau sudah tamat, tapi aku tak pernah menyangka kau akan sampai sejauh ini. Mendengar ini, Xiao Chen berkata tanpa daya, jika kita hanya mengenang masa lalu, kurasa kau bisa menunggu sebentar sementara aku mengujinya terlebih dahulu. Mu Yuhan dan Qi Yuqing saja belum cukup, dan sekarang Tuan Dai Qianwu dan muridnya telah tiba. Mungkinkah benar-benar akan ada pertemuan besar? Tolong, bisakah kita mencoba ini pada kesempatan yang tepat? Tidak perlu terburu-buru untuk ujiannya. Kita selesaikan satu hal dulu. Kata wanita anggun itu. Ada apa? Tanya Xiao Chen. Tentu saja pernikahanmu dengan Qianwu. Kata wanita anggun itu sambil tersenyum. Xiao Chen. Setiap orang. Ada apa? Ada orang lain yang mengaku tunangan. Sial, ada apa dengan anak itu? Satu Mu Yuhan tidak cukup, dan dia memberikan dewi lain secara gratis. Semua orang di tempat kejadian menjadi gila. Mereka benar-benar tidak bisa melihat apa istimewanya Xiao Chen, tetapi meskipun begitu, dua dewi mengejar Xiao Chen satu demi satu dan ingin menikahinya. Ini terlalu tidak seimbang. Ngomong-ngomong, siapa pria yang datang belakangan ini? Dia sama tampan dan menawannya dengan Mu Yuhan, tapi kekuatannya sepertinya jauh lebih lemah daripada Mu Yuhan. Mungkin tidak jauh berbeda. Klan Phoenix punya metode persembunyian khusus. Kecuali mereka sedang bertempur, kami orang luar tidak bisa melihat kedalaman kemampuan mereka. Klan Phoenix. Apakah dia dari klan Phoenix? Klan Phoenix adalah salah satu klan dewa. Ya ampun, latar belakang mereka jauh lebih unggul daripada Mu Yuhan, bahkan Qi Yuqing pun tak tertandingi. Yah, klan Phoenix biasanya sangat rendah hati dan jarang bepergian keluar, tapi mereka tak diragukan lagi salah satu ras terkuat. Aku tak pernah menyangka Dewi klan Phoenix akan cemburu pada wanita lain dan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan seorang pria. Sungguh kisah yang aneh. Mungkinkah pemuda itu adalah putra Tuhan? Bahkan anak Tuhan pun tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Nona Dai, aku sudah cukup pusing, kenapa kau ikut bersenang-senang? Xiao Chen tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Mendengar ini, Dai Qianwu mengirimkan pesan, Xiao Chen, jangan gegabah. Qi Yuqing itu bukan orang yang mudah ditipu. Sejak Mu Yuhan mendekatimu, Qi Yuqing sudah memendam niat membunuh kepadamu. Guru dan aku menggunakan ini sebagai solusi sementara. Kami akan mengikatmu dengan klan Phoenix terlebih dahulu, jadi Qi Yuqing harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Xiao Chen tertegun, lalu mulai mengerti sedikit. Sebenarnya, meskipun Qi Yuqing tidak mengungkapkan niat membunuhnya, dia selalu mengetahuinya dalam hatinya. Dai Qianwu memiliki niat baik dan ingin melindunginya dari masalah yang disebabkan oleh Qi Yuqing. Xiao Chen, aku pernah berjanji pada Qianwu, jika kau bisa meraih gelar suci, aku akan merekrutmu ke dalam klan Phoenix sebagai menantuku. Meskipun setelah perubahan besar di dunia, seorang suci biasa sedikit lebih rendah daripada Qianwu, tapi aku selalu menepati janjiku, dan masalah ini tetap penting. Kata wanita anggun itu. Xiao Chen merasa ada yang salah saat mendengar ini. Dai Qianwu berkata itu adalah solusi sementara, tetapi mengapa tuannya tampak serius tentang hal itu, tidak bercanda. Cek-cek, kakak Xiao, aku sungguh iri padamu. Setelah hening sejenak, Qi Yuqing tersenyum lagi. Pada saat ini, dia sangat tidak bahagia. Tetapi karena Xiao Chen adalah menantu klan Phoenix, dia harus menahan diri. Yuhan, kurasa kita tidak perlu mengganggu mereka lagi di sini, ya. Kata Qi Yuqing sambil tersenyum, dibandingkan denganmu, saudara Xiao jelas lebih peduli pada Dewi Phoenix ini, dan mereka punya Raja Suci senior yang bertindak sebagai mak comblang. Ekspresi Mu Yuhan terus berubah. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen dapat menjalin hubungan dengan klan Phoenix, klan super yang sama sekali tidak takut dengan klan Raja Laut. Namun, dia mungkin bisa memanfaatkan ini. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan ia berkata kepada Qi Yuqing, tidak ada aturan bahwa hanya boleh ada satu pertunangan. Apa yang sudah kuputuskan tidak akan berubah, dan aku tidak keberatan menjadi simpanan. Yuhan, apa kamu gila? Qi Yuqing sangat marah dan tidak mempercayainya. Dia sebenarnya tahu bahwa Mu Yuhan menolaknya, tetapi dia tetap merasa marah dan tidak masuk akal. Apakah aku sebegitu hinanya hingga aku lebih memilih menjadi simpanan Xiao Chen daripada menerima diriku sendiri? Qianwu, apakah pria Anda sangat populer? Tanya wanita anggun itu penuh arti. Tuan, jangan bercanda lagi. Hati-hati dengan Qi Yuqing. Dai Qianwu mengingatkan, firasatnya buruk. Mentalitas Qi Yuqing seakan telah dirangsang oleh Mu Yuhan hingga hampir runtuh. Ia tak lagi menyembunyikan perasaannya, dan siapapun bisa merasakan amarah dan emosi negatif yang kuat darinya. Qi Yuqing, yang lahir dalam keluarga Raja Laut, biasanya baik-baik saja dan bertindak seperti orang normal, tetapi jika diprovokasi, dia akan langsung berubah menjadi orang gila. Dai Qianwu tahu bahwa jika Qi Yuqing tiba-tiba menyerang Xiao Chen, tidak ada seorang pun kecuali gurunya yang akan mampu menghentikannya. Wanita anggun itu juga menyadari bahwa Qi Yuqing sedang tidak dalam kondisi prima. Teringat rumor tentang sifat pembunuh Raja Laut, ia langsung berkata, Qi Yuqing, tolong tahan dirimu. Kau tidak akan ditoleransi di sini. Senior, apakah kau ingin ikut campur dalam dendam di antara kami, para junior? Suara Qi Yuqing rendah dan sangat dingin, seolah-olah dia sedang gila. Biasanya aku tidak akan ikut campur, tapi Xiao Chen, kau tidak bisa bergerak. Kata wanita anggun itu dengan tegas.
Meskipun kekuatan bertarung dan kegilaan Qiu Qing akan melonjak jika dia menjadi gila, dan akan sulit menemukan saingan di antara generasi muda, dia tidak akan menjadi ancaman baginya, Sang Raja Suci. Ketika Qiu Qing mendengar ini, sorot matanya berubah dingin, dan dia tampak hendak mengambil tindakan di depan wanita anggun itu. Namun tiba-tiba, tekanan yang amat kuat, yang melebihi tekanan wanita anggun itu, menyelimuti mereka, mengejutkan semua orang. Administrator Protoss akhirnya tiba. Di atas langit, sesosok suci yang tak terjangkau muncul. Meski tak jauh, kerumunan nyaris tak bisa mengenali sosok aslinya. Mereka hanya merasakan kekaguman yang tak terlukiskan, tak kuasa menahan diri untuk tak bersujud menyembah. Menara kanonisasi adalah tempat suci, jadi tentu saja ada pengelola di sini. Dan para pengelolanya bukanlah raja-raja suci biasa, melainkan makhluk-makhluk super kuat yang telah ada sejak zaman kuno. Apa yang kalian lakukan? Selama ujian, tidak seorang pun boleh ikut campur. Kecuali para penguji, semua orang harus keluar. Kata-kata dingin itu bagaikan guntur yang kacau, meledak di dalam penghalang. Bahkan orang-orang kuat seperti Lady Yongrong dan Qiu Qing terkejut sampai darah mereka mendidih dan mereka hampir tidak dapat menahannya. Bab 1546. Para pengurus klan dewa muncul untuk menjaga ketertiban, yang bersifat sombong sekaligus berkuasa. Qiu Qing adalah putra suci dari keluarga Raja Laut, dan bahkan bisa dikatakan sebagai putra semu dewa. Nona Yongrong adalah raja suci sejati. Namun di mulut para manajer para dewa, mereka telah menjadi orang luar. Tekanan yang kuat menyebabkan kedua pria itu gemetar terus-menerus, dan ekspresi mereka terus berubah. Jika demikian halnya dengan mereka berdua, apalagi Mu Yuhan dan Dai Qianwu. Manajernya ada di sini, kenapa kalian tidak keluar saja? Xiao Chen tampak tenang dan kalem. Dia seorang penguji, dan para administrator klan dewa tidak mengincarnya. Tidak peduli seberapa marahnya Qiu Qing, dia tidak berani bertindak gegabah di depan para pengurus klan dewa dan secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. Namun, ia tidak langsung pergi. Ia malah ragu-ragu dan membungkuk kepada sosok di langit, sambil berkata, "Senior, jika kita meninggalkan area pengujian, apakah dendam pribadi kita akan tertahan? Saya hanya bertanggung jawab atas ketertiban di area ujian. Saya tidak peduli dengan dendam di luar," kata administrator klan dewa dengan acuh tak acuh. "Aku mengerti." Qiu Qing melirik Xiao Chen dengan penuh arti, lalu melangkah keluar. "Xiao Chen, jangan berkeliaran setelah ujian. Qiu Qing pasti akan mengincarmu. Hanya tuanku yang bisa menghadapinya." Dai Qianwu memperingatkan. Xiao Chen tidak berkomentar, tetapi hanya bergumam, orang ini ingin membunuh orang hanya karena dia tidak setuju dengan sesuatu. Dia memang sudah gila sejak awal, dan yang lebih parah lagi, kau telah menyentuh orang yang paling dia sayangi. Dai Qianwu melirik Mu Yuhan dengan tenang. "Aku tidak bersalah," kata Xiao Chen tanpa daya. Mendengar ini, Dai Qianwu terkekeh dan berkata, "Ngomong-ngomong, guru berkata dia pasti akan melindungimu, jadi jangan khawatir." Setelah berkata demikian, Dai Qianwu pergi bersama wanita anggun itu. Mu Yuhan terus menatap Xiao Chen, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun dan meninggalkan penghalang itu. Baiklah, ujiannya berjalan normal. Ini babak terakhir dari babak ini, dan jumlah 100 telah tercapai. Kita akan memasuki menara kanonisasi bersama nanti. Setelah pengumuman itu, administrator Protoss menghilang lagi, muncul dan menghilang secara misterius. "Qianwu, kenapa kau begitu pendiam di hadapannya? Sulit baginya untuk memahami perasaanmu. Bukankah perjalanan Tuan ini akan sia-sia?" tegur wanita anggun itu. "Tuan, apa yang Anda bicarakan?" Dai Qianwu tidak berdaya. "Jangan pura-pura tidak mengerti. Kau sebenarnya tahu segalanya, hanya saja kau kurang berani," kata wanita anggun itu. "Seharusnya kau bilang kau pasti akan melindunginya, daripada bilang Tuan akan melindunginya. Itu agak melenceng." Dai Qianwu merasa malu, "Tuan, bukankah ini hanya solusi sementara untuk membuat Qiu Qing menyerah? Kesepakatan lisan memang solusi sementara. Tapi kau harus memikirkan bagaimana mewujudkannya." Wanita anggun itu berkata dengan serius, "Dengan statusmu saat ini, jika kau ingin bersikap baik kepada seorang pria, bukankah dia akan rela dijebak olehmu?" Aku tidak pernah berpikir begitu." Dai Qianwu buru-buru membela diri. "Kau saja yang bodoh. Belum terlambat untuk bertindak sekarang," kata wanita anggun itu. "Qiu Qing pasti tidak akan menyerah. Setelah ujian, kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Jangan khawatir, kau hanya perlu menariknya ke samping dan mengucapkan beberapa kata manis. Tuan akan mengurus pertarungannya." "Guru, bagaimana bisa kau seperti ini?" Dai Qianwu memarahi, tidak ingin membahas topik ini lebih lanjut, dan malah bertanya, "Guru, apakah kau 100% yakin bisa menekan Qiu Qing?" "Tidak 100%, tapi mungkin 70% atau 80%. "Tapi," wanita anggun itu ragu lagi. "Tapi apa?" tanya Dai Qianwu. "Meskipun Qiu Qing lebih muda dariku, dia adalah putra suci dari keluarga Raja Laut, dan bahkan bisa dibilang putra dewa semu. Siapa tahu dia punya metode yang tak terbayangkan," kata wanita anggun itu. "Sama seperti putra dewa, jika dia dalam keadaan normal, kekuatan putra dewa mungkin setara denganku, atau paling banter sedikit lebih kuat dariku."
Tapi jika Putra Dewa mengaktifkan garis keturunan Dewa Sejati, maka aku jauh dari tandingannya. Garis keturunan Dewa Sejati. Dai Qianwu tercengang. Benar, kata wanita anggun itu. Bangsa Protoss adalah keturunan Dewa Sejati, dan darah mereka tetap ada di dalam diri mereka. Dan Putra Dewa memiliki garis keturunan terkuat dan bakat terhebat di antara generasi Protoss saat ini. Jika mereka mengaktifkan garis keturunan Dewa Sejati mereka, akal sehat sama sekali tidak akan efektif. Akal sehat apapun akan menjadi tidak efektif di hadapan garis keturunan Dewa Sejati mereka. Inilah mengapa Putra Dewa tak terlampaui. Klan Raja Laut bukanlah klan Dewa, dan Qiuqing bukanlah Putra Dewa, tetapi banyak orang suka memanggilnya Putra Dewa Semu, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Aku tidak bisa menjamin dia punya metode atafistik yang bisa langsung meningkatkan kekuatan tempurnya. Jika Tuan tidak bisa mengatasinya sendiri, maka aku dan Xiao Chen bisa bergabung dalam pertempuran. Bersama Mu Yuhan, kita seharusnya bisa menghadapi Qiuqing, kata Dai Qianwu. Jangan khawatir, itu tidak berlebihan. Situasi yang kukatakan hanyalah kemungkinan. Lagi pula, Qiuqing bukanlah putra dewa, dan aku tidak takut padanya. Kata wanita anggun itu. Seandainya saja aku juga bisa merangsang garis keturunan Phoenix Ilahi. Dai Qianwu mendesah. Jangan khawatir. Kau belum lama berada di alam dewa, jadi tingkat pertumbuhan ini saja sudah merupakan tantangan yang nyata. Aku selalu percaya bahwa garis keturunan Phoenix Ilahi di dalam dirimu adalah yang terkuat, bahkan lebih kuat daripada garis keturunan putra dewa di klan kita. Hanya saja potensinya belum tergali. Wanita anggun itu menepuk bahu Dai Qianwu. Baiklah, cukup basa-basinya. Mari kita lihat dulu seberapa jauh kekasihmu telah berkembang. Mendengar ini, Dai Qianwu juga mengalihkan perhatiannya ke lapangan. Dia ingin tahu lebih dari siapapun, apa kekuatan Xiao Chen saat ini. Setelah semua orang pergi, Xiao Chen adalah satu-satunya yang tersisa di penghalang. Xiao Chen juga menepis semua pikiran yang mengganggu dan menutup matanya untuk berkonsentrasi. Tiba-tiba, dia jelas merasakan suatu kesadaran ilahi yang kuat menyapu dirinya, memeriksanya luar dan dalam, dan bahkan kenangan masa lalu muncul tanpa sadar di benaknya. Kalau itu manusia, dia tidak akan punya beban psikologis apapun dan mungkin hanya akan berada dalam kondisi trans dan melewatinya, tidak sadar rahasianya terbongkar. Namun, bagi Xiao Chen, kecepatan waktu dapat diubah sesuka hati. Saat orang lain sedang kesurupan, dia bisa merasakan banyak hal. Aku benar-benar tidak terbiasa diawasi seperti ini. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, Xiao Chen segera menutup hati dan ingatannya. Kesadaran ilahi yang menyelimutinya tiba-tiba terhenti, seperti tembok raksasa yang tiba-tiba muncul di jalan mulus, menghalangi jalan. Xiao Chen memiliki banyak rahasia dan tidak ingin mengungkapkannya. Lagi pula, meskipun seseorang tidak memiliki rahasia penting apapun, ia akan merasa sangat tidak nyaman jika ada yang memata-matai masa lalunya. Melihat jalan telah terhalang, maka pikiran ilahiyah itu pun tak tinggal diam lagi dan sirna dengan sendirinya. Namun, pada saat itu, bumi retak. Pecahan-pecahan tanah dan bebatuan berkumpul menjadi satu, menampakkan wujud raksasa berwarna abu-abu. Binatang raksasa itu mirip beruang liar, dengan tubuh yang luar biasa besar, setinggi 3 meter. Raungannya mampu mengguncang langit dan membelah bumi, menghancurkan sekitarnya. Nampaknya, monster yang terwujud. Apakah itu beruang raksasa? Sepertinya tidak ada yang istimewa darinya selain ukurannya. Ya, itu terlalu biasa, jauh lebih rendah daripada naga es biru sebelumnya. Bab 1547. Karena Xiao Chen membuat kedua dewi saling cemburu atas kebaikannya, semua orang sangat penasaran dan menantikan ujian Xiao Chen. Mereka ingin melihat apakah Xiao Chen benar-benar memiliki modal untuk menarik dua dewi seperti Mu Yuhan dan Dai Qianwu. Namun pada awalnya semua orang sedikit kecewa. Meskipun monster beruang raksasa yang muncul saat ini berukuran besar dan kuat, namun hal lainnya kurang memuaskan. Naga es biru Mu Yuhan sebelumnya mampu menggunakan hukum es dan jelas jauh lebih kuat dari beruang raksasa Xiao Chen. Dari perspektif ini, Xiao Chen tampaknya jauh lebih buruk daripada Mu Yuhan. Pelit sekali. Ketika Xiao Chen melihat beruang raksasa itu, dia pun menggelengkan kepalanya, cukup kecewa. Tetapi dia tahu bahwa hal ini disebabkan oleh pemblokiran kesadaran ilahiyahnya sendiri. Tes ini tidak lagi berarti. Sambil memikirkan hal itu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Ledakan. Beruang raksasa itu terbunuh hanya dengan satu pukulan dan langsung roboh ke tumpukan batu dan tanah. Hasil ini sama sekali tidak mengejutkan. Bahkan tidak ada satupun seruan di tempat kejadian, karena semua orang merasa bahwa beruang raksasa itu tidak terlalu kuat dan siapapun bisa melawannya. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Semuanya tergantung pada daftar suci. Saya rasa saya tidak akan masuk dalam daftar itu. Tidak juga. Meskipun beruang raksasa itu tidak terlalu kuat, setidaknya dia bisa dibunuh seketika. Perhatian semua orang terpusat pada daftar suci, menunggu hasilnya. Tak lama kemudian, daftar suci berubah. Xiao Chen, 588 poin, tempat ke-67. Haha, aku tahu dia bukan siapa-siapa. Hanya 67, tidak mungkin. Banyak orang bernapas lega tanpa alasan yang jelas dan tertawa terbahak-bahak. Menempati peringkat ke-67 dalam daftar suci, dia jelas tidak lemah dan dianggap sebagai pemimpin di kalangan generasi muda.
Namun, poin kuncinya adalah semua orang terlalu memuji Xiao Chen di awal. Mu Yuhan dan Dai Qianwu bersaing untuk mendapatkan Xiao Chen, yang membuat beberapa orang curiga bahwa Xiao Chen adalah putra dewa yang tersembunyi. Sekalipun ia bukan anak Tuhan, setidak-tidaknya ia adalah anak seorang santo tingkat atas, dan ia seharusnya berada pada posisi 10 teratas dalam daftar santo. 67. Sungguh rendah kelasnya. Kenapa ini terjadi? Tanya Jiruolian dengan nada sedih. Seharusnya tidak seperti ini. Kekuatan Xiao Chen jelas tidak serendah ini. Apakah performanya buruk? Aku juga tidak tahu. Ji Beiwu pun menggelengkan kepalanya. Tuan muda, kekuatan orang ini sama sekali tidak sebanding dengan kekuatanmu. Tuo Bakin hampir tertawa terbahak-bahak, tetapi kemudian gelombang kebencian muncul, kita semua tertipu olehnya. Sialan, beraninya kau menipuku. Raja Tuoba juga merasa seperti sedang dipermainkan. Pantas saja dia tidak mencoba membunuhku. Apa dia takut kalau benar-benar melakukannya, dia akan ketahuan. Jika dipikir-pikir lagi, meskipun Xiao Chen dulunya sangat kuat, setelah sekian tahun, Raja Tuoba yakin bahwa kemajuannya pesat, dan kemungkinan Xiao Chen bisa menyusulnya sangat kecil. Saat mereka berada di Menara Wang Yue, Xiao Chen pasti menggunakan suatu metode untuk menciptakan ilusi baginya. Faktanya, kekuatannya jauh lebih unggul dari Xiao Chen. Sayang sekali dia punya hubungan dengan klan Phoenix, jadi kita tidak bisa memberinya pelajaran. Kata Tuo Bali dengan agak enggan. Haha, menurutmu Qiu Qing itu siapa? Bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja? Raja Tuoba mencibir, kalau begitu biarkan Qiu Qing mengurus Xiao Chen dan klan Phoenix. Bukankah kita masih punya dua mangsa lagi? Tuan muda, maksud Anda? Mata Tuo Bakin dan Tuo Bali berbinar. Dibandingkan dengan Xiao Chen, mereka lebih ingin membalas penghinaan sebelumnya. Xiao Chen tidak peduli dengan hasil tesnya. Selama dia berada di daftar suci, dia bisa memasuki menara suci. Tidak ada perbedaan. Saat dia berjalan keluar dari penghalang, Mu Yuhan sudah menunggunya. Maaf mengecewakanmu, kata Xiao Chen. Bisa masuk daftar suci saja sudah cukup, dan itulah yang kuinginkan. Kata Mu Yuhan. Mengapa? Xiao Chen terkejut. Sebelum Mu Yuhan sempat menjawab, Dai Qianwu bergegas mendekat dan berkata dengan gugup, Xiao Chen, ada yang tidak beres. Lari. Sekarang, aku takut aku tidak bisa lari. Qiu Qing terbang, mendarat di tanah dengan kakinya, dan memicu badai yang melanda seluruh area. Orang-orang di sekitar merasakan niat membunuh Qiu Qing dan melarikan diri karena ketakutan. Qiu Qing, aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Mu Yuhan berdiri di depan Xiao Chen, dengan pedang dan pisau muncul. Yuhan, kau bukan lawanku dan tak bisa menghentikanku. Mata Qiu Qing bernoda merah tua, seolah-olah ia telah memasuki suatu kondisi khusus. Bagaimana denganku? Seorang wanita anggun muncul dan menatap Qiu Qing dengan dingin. Qiu Qing tidak menunjukkan rasa takut, dengan kekuatanku saat ini, memang sulit untuk berhadapan dengan seorang Raja Suci, tetapi apakah kau benar-benar berpikir bahwa keluarga Raja Lautku tidak memiliki seorang Raja Suci? Begitu kata-kata itu terucap, dua tekanan setingkat Raja Suci, yang tidak kalah kuat dari tekanan wanita anggun itu, melanda. Dalam sekejap, wanita anggun itu berkeringat dingin, tangan dan kakinya dingin, dan dia membeku di tempat. Dua prajurit tingkat Raja Suci benar-benar berasal dari klan Raja Laut. Bagaimana bisa secepat itu? Atau hanya di dekat sini? Salah satu dari kedua orang ini mungkin lebih kuat darinya, belum lagi mereka menargetkannya bersama-sama, dia tidak punya ruang untuk melawan sama sekali. Senior, klan Phoenix ilahimu tinggal di tanah tandus, terisolasi dari dunia luar, jadi dukungan akan jauh lebih lambat. Tapi klan Raja Laut kita berbeda. Kita punya sekte dan sekolah cabang di dunia luar, dan kita punya susunan teleportasi yang terhubung ke area sekitar. Qiu Qing mencibir, selama aku mengirim sinyal, seseorang akan segera datang untuk mendukungku. Oh tidak. Ekspresi wanita anggun itu berubah lagi dan lagi ketika dia mendengar ini. Dia tentu saja tidak mempertimbangkan hal itu. Senior, dari segi kekuatan, klan Phoenix Ilahi sedikit lebih kuat daripada klan Raja Laut kami, tetapi tampaknya klan Phoenix Ilahi tidak sepenuhnya dikendalikan olehmu. Sekarang, aku hanya ingin menyelesaikan beberapa dendam pribadi, yang tidak ada hubungannya dengan klan Phoenix Ilahimu. Akan sangat bagus jika kau bisa diam saja, kata Qiu Qing. Wanita anggun itu terdiam setelah mendengar ini. Menguasai. Dai Qianwu sangat cemas. Dia dapat melihat bahwa sang guru sedang bimbang. Jika sang guru tidak peduli, Xiao Chen hampir pasti akan mati saat menghadapi Qiu Qing dan dua Raja Suci dari klan Raja Laut. Dai Qianwu meminta, dan wanita bangsawan itu tak kuasa menolak. Ia menghela napas dan berkata, Xiao Chen adalah menantuku dari klan Phoenix Ilahi. Jika kau berani menyakitinya, klan Phoenix Ilahi tak akan membiarkanmu pergi. Jadi, tidak ada ruang untuk negosiasi. Qiu Qing mendengus. Dua orang suci, tahan dia. Jelas, Qiu Qing memiliki status yang sangat tinggi di klan Raja Laut. Kedua tetua suci klan Raja Laut tidak pernah berkata sepatah kata pun, tetapi mematuhi semua perintah Qiu Qing. Tekanan tingkat Raja Suci terkunci pada wanita anggun itu. Sekarang giliranku. Tentu saja, Qiu Qing tidak mengecewakan kebaikan kedua orang suci itu dan langsung bergegas menuju Xiao Chen. Jangan pernah pikirkan itu. Mu Yuhan dan Dai Qianwu ingin mencegat Qiu Qing. Namun, saat mereka hendak bertindak,
tekanan dari Raja Suci menyelimuti mereka, memperlambat gerakan mereka selama beberapa detik. Lagi pula, kedua Raja Suci di sana menargetkan wanita anggun itu pada saat yang sama, jadi mudah bagi mereka untuk sedikit mengalihkan perhatiannya dan mengganggu dua generasi muda, Mu Yuhan dan Dai Qianwu. Dan pada saat gangguan inilah Qi Yuqing melewati kedua wanita itu dan menghadapi Xiao Chen sendirian. Penghalang laut dalam. Qi Yuqing memanfaatkan kesempatan itu dan melemparkan penghalang unik milik klan Raja Laut. Dalam sekejap, waktu dan ruang di sekitar Xiao Chen berubah, dan dia dan Qi Yuqing tampaknya telah tiba di jurang laut dalam, membentuk situasi satu lawan satu yang sebenarnya. Dengan begini, tak seorang pun dapat mengganggu kita. Qi Yuqing tertawa kejam, seolah tidak sabar untuk menyiksa Xiao Chen, lalu melemparkan tubuh Xiao Chen di depan Mu Yuhan. Tapi, tiba-tiba, Xiao Chen yang tadinya diam dan acuh tak acuh, akhirnya tampak tidak sabar dan mengangkat tangannya untuk menunjuk. Engah. Senyum Qi Yuqing membeku di wajahnya, dan waktu pun membeku pada saat ini. Bab 1548. Ketika Xiao Chen meninggalkan penghalang, Ji Ruolian dan Ji Beiwu adalah orang pertama yang ingin maju dan bersatu kembali dengan Xiao Chen. Namun tiba-tiba Raja Tuoba dan kedua anak buahnya bergegas menghampiri dan menghentikan mereka. Apa yang akan kau lakukan? Ji Beiwu dan Ji Ruolian merasakan firasat buruk di hati mereka. Dasar jalang, menurutmu apa yang akan kita lakukan? Tuoba Qin dan Tuoba Li kembali menunjukkan wajah buruk mereka, menatap Ji Ruolian dengan kejam. Mereka ingin Ji Ruolian membalas mereka 100 kali lipat atas penghinaan yang mereka derita sebelumnya. Raja Tuoba, jangan lupa bahwa Xiao Chen lah yang mencegahnya mempersulitmu. Apa maksudmu melakukan ini sekarang? Ji Ruolian menatap Raja Tuoba dengan marah. Tentu saja dia tidak takut pada Tuoba Qin dan Tuoba Li, tetapi jika Raja Tuoba ingin mempersulitnya, dia dan Ji Beiwu bersama-sama tidak akan menjadi tandingan mereka. Astaga! Raja Tuoba mencibir, buka matamu dan lihatlah dengan jelas. Aku peringkat ke-16 dalam daftar orang suci, dan orang itu peringkat ke-67, selisih yang sangat jauh. Aku pernah sangat terkejut dengannya sebelumnya. Sungguh hina. Ini tidak bisa dijadikan kriteria penilaian. Xiao Chen hanya tampil buruk, atau dia sengaja menahan diri. Bantah Ji Ruolian. Lelucon. Dengan tes semacam ini, hanya putra dewa yang tidak bisa mengukur kekuatan spesifiknya, karena skor tertingginya adalah 999. Bagi yang lain, skor tes mewakili kekuatan pribadi mereka. Raja Tuoba mencibir pernyataan Ji Ruolian. Ujian ini dilakukan atas kehendak Tuhan yang sejati. Sekalipun Anda sengaja menyembunyikan kemampuan atau berprestasi buruk, hal itu akan diperhitungkan atas kehendak Tuhan yang sejati. Sama seperti Mu Yuhan, dia sangat kuat dan dapat dengan mudah membunuh naga es biru dalam hitungan detik dengan banyak kekuatan tersisa. Tetapi skor akhir masih akurat. Karena tes ini akan memperhitungkan waktu luang Anda dan mencakup semuanya. Oleh karena itu, menurut Raja Tuoba, hampir tidak ada kemungkinan Xiao Chen menyembunyikan kekuatannya atau bermain buruk, sehingga memperoleh nilai rendah. Tidak, Xiao Chen berbeda dari yang lain. Ji Ruolian selalu bersikeras pada idenya sendiri. Haha, aku mengerti. Orang-orang selalu buta di depan orang yang mereka kagumi. Raja Tuoba berkata dingin, tapi kenyataan memang kejam. Awasi di sana baik-baik. Tuan Qi Yuqing sudah melancarkan serangan. Anak itu pasti celaka. Ji Ruolian dan Ji Beiwu berbalik setelah mendengar ini dan kebetulan melihat Qi Yuqing sedang memasang penghalang laut dalam untuk menjebak Xiao Chen. Penghalang laut dalam terbuka, membentuk bola air biru raksasa. Qi Yuqing dan Xiao Chen terbungkus di dalamnya, membentuk dua ruang yang terpisah. Xiao Chen, Dai Qianwu dan Mu Yuhan dengan paksa melepaskan diri dari tekanan Raja Suci dan berjuang keras untuk membombardir penghalang laut dalam. Peng! Seberapa keras pun kedua wanita itu mencoba, mereka tidak dapat menembus penghalang itu sama sekali, malah terpental oleh gaya reaksi yang sangat besar. Bagaimana bisa begitu kuat? Dai Qianwu terkejut. Minggir, aku akan melakukannya. Wanita anggun itu pun memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan diri dari blokade kedua Raja Suci dan bergegas maju. Raja Suci menghantam penghalang itu dengan satu pukulan. Ledakan. Setelah tabrakan dahsyat itu, penghalang laut dalam itu tampak sedikit melemah, tetapi tetap tidak runtuh dan sangat kokoh. Bagaimana mungkin? Wanita anggun itu terkejut. Dia bahkan tidak bisa menembus penghalang ini. Jangan buang-buang energimu. Kau takkan bisa menembus penghalang laut dalam waktu singkat. Dua Raja Suci dari keluarga Raja Laut muncul, tampaknya sengaja membiarkan wanita anggun itu lepas tanpa menghentikannya. Karena mereka tahu bahwa ketika penghalang laut dalam itu muncul, misi mereka akan selesai. Selanjutnya, itu adalah situasi satu lawan satu antara Tuan Muda dan Xiao Chen, dan tidak ada seorang pun yang dapat ikut campur. Penghalang laut dalam bukanlah penghalang biasa, melainkan penghalang yang unik bagi ras kami. Penghalang ini dianggap sebagai salah satu bakat ras kami, dan hanya garis keturunan bangsawan paling murni yang dapat menaklukkannya. Begitu penghalang ini dilepaskan, ia akan langsung menghabiskan sepertiga kekuatan suci Tuan Muda. Karena itu, penghalang ini juga sangat kuat. Bahkan Raja Suci yang kuat pun harus terus menyerang puluhan kali sebelum menghancurkannya. Kata kedua Raja Suci itu, menghabiskan sepertiga kekuatan sucimu. Dai Qianwu tiba-tiba bertanya, kau menghabiskan begitu banyak energi hanya untuk menciptakan penghalang.
Apa kau tidak takut Qiu Qing sedang menggali kuburnya sendiri? Mendengar ini, kedua Raja Laut tertegun sejenak, lalu mencibir, gadis kecil dari klan Phoenix Ilahi, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tuan mudaku adalah seorang anak dewa semu. Jangankan menghabiskan sepertiga kekuatan ilahinya, bahkan jika dia menghabiskan 2/3, bukankah mudah menghadapi orang yang berada di peringkat ke-67 dalam daftar orang suci? Kau terlalu meremehkan Xiao Chen. Padahal, aku mengkhawatirkan Xiao Chen dan membantu Xiao Chen hanya demi memenuhi kewajibanku sebagai teman. Menurut pikiranku yang sebenarnya, Qiu Qing di puncak karirnya mungkin bukan lawan Xiao Chen dalam situasi 1 lawan 1. Kata-kata Dai Qianwu mengejutkan, tetapi sangat serius, tanpa sedikit pun candaan. Belum lagi dua Raja Suci Klan Laut, bahkan Mu Yuhan dan wanita bangsawan Yongrong pun terkejut. Bukankah Dai Qianwu terlalu buta terhadap Xiao Chen? Qiu Qing hampir dapat dianggap sebagai orang nomor 1 di bawah Putra Dewa, dan dia juga orang gila dan cabul. Xiao Chen, yang menduduki peringkat ke-67 dalam ujian, tidak lebih lemah dari Qiu Qing. Harus ada batas untuk menipu diri sendiri. Mu Yuhan, masalah ini sebenarnya dimulai karenamu. Dai Qianwu menatap Mu Yuhan dan berkata dengan nada menyalahkan, kau sama sekali tidak percaya padanya, tapi kau berani mengarahkan kritik Qiu Qing padanya. Bukankah ini hanya untuk menyakitinya? Kau lebih mengenal Qiu Qing daripada aku. Aku. Mu Yuhan terdiam. Lupakan saja. Sepertinya kau orang yang tidak berperasaan. Jauhi dia di masa depan. Kau sama sekali tidak layak untuknya. Dai Qianwu tiba-tiba tampak berubah menjadi orang yang berbeda dengan kepribadian yang berbeda, dan dia membuat Mu Yuhan merasa malu. Orang yang paling terkejut tidak diragukan lagi adalah wanita anggun itu. Ia dan Dai Qianwu telah bersama selama ratusan tahun. Ia sangat mengenal kepribadian Dai Qianwu. Ia sangat santai dan tidak pernah menunjukkan kebencian terhadap orang lain. Namun kali ini, dia hampir menunjuk hidung Mu Yuhan dan mengumpat. Gadis kecil, kau masih bicara tentang masa depan. Apa kau yakin dia bisa keluar hidup-hidup? Kedua Raja Suci Klan Raja Laut mencibir. Dai Qianwu membalas tatapan kedua Raja Suci itu tanpa rasa takut, dan darah Phoenix Ilahi di tubuhnya mengalir pelan. Ini, wanita anggun itu menyadari sesuatu dan langsung merasa sangat gembira. Kekuatan yang tak pernah padam ini jelas merupakan tanda kebangkitan garis keturunan Dewa Phoenix. Ia tak menyangka telah sekian lama berlatih Dai Qianwu tanpa hasil, tetapi hari ini keajaiban tiba-tiba terjadi. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Tidak bagus. Raja Suci Klan Laut yang kuat juga menyadari ada sesuatu yang salah. Setelah saling memandang, ada niat membunuh yang gila di mata mereka. Klan Phoenix Ilahi adalah klan para dewa sejati, lebih kuat daripada klan Raja Laut. Alasan mereka tidak takut pada Dai Qianwu dan Nona Yongrong adalah karena mereka tahu bahwa status mereka di klan Phoenix Ilahi tidak terlalu tinggi dan mereka tidak dapat mewakili klan Phoenix Ilahi. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Dai Qianwu memiliki darah tersembunyi dari Phoenix Ilahi di tubuhnya, yang sekarang berada pada titik kritis kebangkitan. Jika Dai Qianwu berhasil bangkit, dia pasti akan menjadi dewi sejati klan Phoenix, dan pengaruhnya di klan Phoenix akan sangat tinggi. Bukannya tidak mungkin untuk melancarkan perang melawan keluarga Raja Laut. Satu-satunya cara sekarang adalah membunuh Dai Qianwu sebelum dia bangun. Garis keturunan tersembunyi, anggota klan Phoenix Ilahi lainnya mungkin belum mengetahuinya. Masih ada waktu untuk segalanya. Bab 1549. Dengan tekad di hati mereka, kedua Raja Suci itu tidak menunjukkan belas kasihan dan menyerbu ke medan perang demi Dai Qianwu. Pada saat ini, tekad mereka untuk membunuh Dai Qianwu 100 kali lebih kuat daripada membunuh Xiao Chen. Sialan, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau mau. Tentu saja, wanita anggun itu tidak bisa berdiam diri dan menyaksikan Dai Qianwu terbunuh. Meskipun dia tahu dia akan kalah saat menghadapi kedua Raja Suci, dia tidak keberatan mengorbankan nyawanya saat tiba waktunya untuk melindungi mereka. Baik itu Dai Qianwu sendiri maupun garis keturunan Phoenix Ilahi, keduanya layak untuk dilindungi dengan segala cara. Namun, saat dia hendak menggunakan teknik rahasianya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dan melawan dua Raja Suci, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ledakan. Seberkas cahaya ilahi menembus penghalang laut dalam dari dalam. Klik. Penghalang laut dalam itu retak dan kemudian hancur sedikit demi sedikit. Bagaimana mungkin? Penghalangnya benar-benar rusak. Kedua Raja Suci Klan Laut terkejut. Jika Qiu Qing mengambil inisiatif untuk menyingkirkan penghalang itu, keretakan dan disintegrasi tidak akan terjadi. Penghalang laut dalam itu runtuh, jelas tertusuk oleh kekuatan yang luar biasa. Dan, hanya butuh satu serangan. Namun, saat ini, tidak seorang pun memikirkan siapa yang berhasil menerobos penghalang laut dalam. Penghalang itu menghilang, dan semua orang lebih khawatir tentang hasil pertempuran antara Xiao Chen dan Qiu Qing. Meskipun Dai Qianwu sangat yakin pada Xiao Chen, yang lain jelas lebih optimis terhadap Qiu Qing dan percaya bahwa Xiao Chen dalam bahaya besar. Namun, saat bola air biru itu menghilang dan menampakkan pemandangan di dalamnya, semua orang membeku di tempat, otak mereka seperti mengalami korsleting, dan mereka tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Qiu Qing setengah berlutut di tanah, matanya kabur, dan ada lubang berdarah sebesar mangkuk di dadanya. Darah menetes kemana-mana, sungguh mengejutkan. Di seberang Qiu Qing, Xiao Chen berdiri diam, ekspresinya acuh tak acuh dan sedikit tidak sabar. Pertarungan 1 lawan 1 itu tidak diragukan lagi telah berakhir.
Hasilnya jelas. Qiu Qing kalah telak, sementara Xiao Chen tampak tidak terluka sama sekali. Tuan muda, bagaimana itu mungkin? Semua orang menatap tak percaya pada pemandangan menarik ini. Qiu Qing tidak hanya kalah, tetapi juga kalah telak. Apakah benar-benar seperti yang dikatakan Dai Qianwu, menggali kuburnya sendiri? Kau bercanda. Tubuh halus Mu Yuhan sedikit gemetar. Dia telah melihat lebih dari sekali betapa kuatnya Qiu Qing dan betapa gilanya dia saat marah, dan dia memahaminya lebih dari siapapun. Namun Qiu Qing yang sedang gila malah kalah melawan Xiao Chen. Lalu bukankah kesalahan besar baginya untuk mendekati Xiao Chen sejak awal? Xiao Chen. Dai Qianwu menghela napas lega ketika melihat Xiao Chen aman dan sehat, dan darah Phoenix Dewa di tubuhnya berangsur-angsur tenang. Wanita anggun itu merasa sedikit menyesal saat melihat ini. Tetapi dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk bangun. Dengan tanda ini, saya percaya bahwa kebangkitan di masa depan akan menjadi hasil yang alami. Memikirkan hal ini, dia menatap Xiao Chen dengan pemahaman baru. Meskipun sebelumnya ia tidak menentang Dai Qianwu dan Xiao Chen, ia sebenarnya tidak terlalu mengagumi Xiao Chen. Ia selalu merasa bahwa Dai Qianwu memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Xiao Chen, dan Xiao Chen sedikit di luar jangkauannya. Tetapi sekarang tampaknya kunci kebangkitan garis keturunan Phoenix Ilahi oleh Dai Qianwu terletak pada Xiao Chen, dan Xiao Chen juga dapat mengalahkan Qiu Qing, yang benar-benar menumbangkan kognisinya. Dulu, Dai Qianwu membabi buta mempercayai Xiao Chen, dan ia mengira itu hanya pikiran kekanak-kanakan Dai Qianwu. Kini, ia mulai percaya bahwa Xiao Chen adalah orang yang mampu menciptakan keajaiban. Aku tidak menyangka kau akan menjadi orang kepercayaanku. Xiao Chen berjalan menuju Dai Qianwu sambil tersenyum, dan pendapatnya tentang Dai Qianwu benar-benar berubah. Jarang sekali Dai Qianwu masih bisa mempercayainya dalam situasi seperti itu. Aku cuma merasa kau terlalu tenang dari awal sampai akhir. Dai Qianwu terkekeh. Saat aku menangkapmu, aku tidak merasakan kepanikan atau ketakutan apapun darimu. Seolah-olah kau sama sekali tidak menganggap Qiu Qing sebagai musuh. Mendengar ini, Xiao Chen mengangkat bahu dan berkata, awalnya aku tidak menaruh dendam padanya, tapi dia begitu agresif sampai-sampai dia membuka penghalang untuk menantangku dalam duel 1 lawan 1, jadi aku tidak punya pilihan selain melawan. Ngomong-ngomong, apakah dia sudah mati? Dai Qianwu menatap Qiu Qing yang sedang berlutut di sana. Dadanya tertembak, tetapi tubuhnya tidak roboh. Dia hanya berlutut di sana. Xiao Chen tidak langsung menjawab, tetapi kedua Raja Suci Klan Laut telah sadar dan bergegas menuju Qiu Qing dengan panik. Tuan muda, semangat. Kedua pria itu merasa bahwa Qiu Qing masih memiliki sedikit harapan hidup dan ingin menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba, ledakan. Aura luar biasa tiba-tiba meledak dari Qiu Qing. Peng. Mungkin karena mereka lengah dan tidak siap, kedua Raja Suci itu benar-benar terlempar puluhan kaki. Ini, ekspresi wanita anggun itu tiba-tiba berubah. Ia bergegas menghampiri Dai Qianwu dan melindunginya di belakangnya. Dia telah bermutasi, kekuatannya setidaknya telah mencapai level Saint King, hati-hati. Faktanya, semua orang dapat melihatnya tanpa wanita elegan itu mengingatkan mereka. Qiu Qing menggaruk wajahnya dengan tangannya, kesadarannya tampak kacau, darah di tanah benar-benar mengalir kembali ke tubuhnya, dan lubang berdarah di dadanya sembuh dengan cepat. Itu bukan mutasi, tapi... Melihat hal itu, kedua Raja Laut yang tertiup angin pun langsung menunjukkan kegembiraan. Garis keturunan bangsawan Tuan Muda telah maju lebih cepat dari perkiraan. Semoga Tuhan memberkati klan Raja Laut kita. Keduanya mengalami perubahan suasana hati yang hebat. Sesaat sebelumnya, dia patah hati dan khawatir kalau terjadi sesuatu pada Qiu Qing, tetapi sekarang dia begitu gembira hingga tidak bisa mengendalikan diri. Ini adalah legenda milik keluarga Raja Laut. Raja Laut bukanlah dewa, tetapi mereka bisa disebut dewa semu. Menurut ajaran leluhur mereka, garis keturunan kerajaan memiliki peluang untuk berevolusi. Setelah berevolusi dengan sukses, mereka dapat menyaingi dewa-dewa sejati. Selama miliaran tahun, hanya sedikit Raja Laut yang mampu berevolusi dengan sukses. Namun kini, mereka melihat dewa itu dengan mata kepala mereka sendiri. Dalam keputusasaan dan kemarahan yang mendalam, Qiu Qing mencapai evolusi garis keturunan, transformasi, dan generasi. Tak termaafkan, tak termaafkan. Qiu Qing berevolusi, kesadarannya kacau, dan dia hanya memiliki kebencian yang kuat. Ia perlahan berdiri dari posisi berlututnya, dengan siklon-siklon yang mengelilingi tubuhnya. Setiap siklon bagaikan pisau tajam yang mampu menembus ruang dan memutus aturan. Tiba-tiba, dia membalikkan telapak tangannya, dan semua siklon di sekitarnya berkumpul di telapak tangannya, mengembun menjadi tombak berwarna putih air. Tombak itu tampak transparan, seolah-olah tidak memiliki substansi, tetapi mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Mati! Qiu Qing meraung dan melolong bagaikan binatang buas, menyerbu ke arah Xiao Chen dengan marah, mengayunkan tombak di tangannya dan memukul Xiao Chen, mencoba menembusnya. Oh tidak! Wanita anggun itu awalnya ingin menyelamatkan, tetapi terkejut mendapati waktu dan ruang di sekitarnya terpengaruh oleh tombak itu, dan dia tidak bisa mendekat untuk sementara waktu. Tepat ketika semua orang mengira Xiao Chen ditakdirkan mati kali ini, ekspresi Xiao Chen menjadi dingin dan dia mengangkat tangannya untuk meraih tombak. Dentang. Suatu adegan yang menyimpang dari akal sehat. Tombak yang dapat menghalangi waktu dan ruang serta membatasi pergerakan Raja Suci sebenarnya digenggam erat oleh tangan Xiao Chen, dan dia tidak dapat bergerak dalam sekejap.
Hal ini tidak dapat dijelaskan dengan teknik dan metode. Tapi, penekanan mutlak. Anda, Qiu Qing yang tadinya gila dan kasar, seakan dibangunkan oleh sebatang tongkat dan menatap Xiao Chen dengan linglung. Kau punya kekuatan hidup yang kuat. Kalau begitu, biar kutunjukkan padamu betapa sakitnya hidup. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen meraih tombak itu dengan tangan kanannya dan mengayunkannya pelan dengan tangan kirinya, mengenai dada Qiu Qing. Peng! Qiu Qing bagaikan bola meriam, terlempar keluar dalam sekejap, terbang melintasi angkasa sejauh ribuan kaki, dan menghantam puncak menara kanonisasi, posisi yang paling mencolok. Kemudian, Xiao Chen dengan santai melemparkan tombak itu dengan tangan kanannya. Memanggil. Tombak itu menembus udara dalam sekejap, menembus tubuh Qiu Qing, dan menancap di dinding menara kanonisasi, memaku seluruh orang di sana. Bab 1550. Jika Xiao Chen pernah mengalahkan Qiu Qing 1-1 di penghalang laut dalam sebelumnya, itu akan melampaui harapan semua orang dan luar biasa. Sekarang, Xiao Chen menekan Qiu Qing sekali lagi, yang membuat semua orang mulai bertanya-tanya apakah mereka berhalusinasi. Tuan Muda, bagaimana ini mungkin? Kedua Raja Suci Klan Laut kembali terpuruk secara mental, tak mampu menerima kenyataan di hadapan mereka. Tuan Muda, yang garis keturunannya telah berevolusi dan sekarang benar-benar sebanding dengan tingkat Raja Suci, masih mudah ditekan dan tidak memiliki ruang untuk perlawanan. Ini masalah serius. Ekspresi wanita anggun itu berubah serius, dan dia menatap Xiao Chen dengan serius. Jika saja Dai Qianwu tidak mengenal Xiao Chen di bumi, dia pasti akan curiga bahwa Xiao Chen adalah putra Tuhan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin manusia biasa dapat berkultivasi hingga tingkat ini? Qiu Qing dipaku di puncak menara kanonisasi, tetapi dia masih hidup dan berjuang. Namun, tombak itu menembusnya, dan ia tak mampu mencabutnya dengan kekuatannya sendiri. Terlebih lagi, jika ia mengerahkan sedikit tenaga, kilat hitam akan menyambar, melumpuhkan seluruh tubuhnya dan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Ratusan ribu orang mengelilingi menara kanonisasi. Siapapun yang melihat ke atas dapat dengan jelas melihat penampilan tragis Qiu Qing saat ia dipaku di sana. Bagi Qiu Qing, ini bukan sekadar penyiksaan fisik, tetapi juga penyiksaan mental dan penyiksaan martabat. Sebagai putra bermartabat dari keluarga Dewa Raja Laut, bagaimana mungkin dia bisa mengalami penghinaan seperti itu? Tuan Muda, kedua Raja Laut Suci itu menerjang maju, mencoba mencabut tombak atau menarik Qiu Qing keluar. Tapi itu tidak berhasil. Selama disentuh sedikit, guntur hitam itu akan mengamuk, dan bahkan mereka yang berada di level Saint King pun tak mampu menahannya. Qiu Qing juga akan menderita kerusakan besar dan terus-menerus berteriak. Ini. Kedua Raja Suci itu sangat cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Bunuh. Bunuh dia. Qiu Qing, yang kesadarannya hampir runtuh, masih dipenuhi kebencian dan amarah. Ia mengeluarkan 3 kata dari sela-sela giginya, meminta kedua Raja Suci untuk membunuh Xiao Chen. Tuan Muda, jangan bicara dulu. Kami akan segera memberitahu klan. Kedua Raja Suci itu jelas tidak berniat membalas dendam pada Xiao Chen saat ini. Menyelamatkan Qiu Qing adalah satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan. Dilihat dari fakta bahwa Xiao Chen dengan mudah menekan Qiu Qing yang telah berevolusi, dia jelas lebih dari sekadar Raja Suci biasa. Terlebih lagi, Nona Yongrong juga berada di level Raja Suci, dan dia pasti akan membantu Xiao Chen. Akan sangat sulit bagi mereka untuk membunuh Xiao Chen dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, mereka segera mengirimkan sinyal, menunggu dukungan dari anggota suku yang kuat. Xiao Chen. Pada saat ini, Ji Ruolian buru-buru melarikan diri ke Xiao Chen. Kekuatan spiritualnya terganggu dan dia tampak sedikit malu. Dia dan Ji Beiwu dikepung oleh Raja Tuoba dan ketiga pelayannya dan menderita kerugian kecil. Untungnya, Xiao Chen melakukan debut yang memukau dan mengalahkan Qiu Qing, membuat Tuoba Wang dan 2 lainnya ketakutan. Ia memanfaatkan celah tersebut untuk melarikan diri. Raja Tuoba, aku pikir jika kau sungguh-sungguh bertobat, aku mungkin akan memberimu kesempatan, tapi apa yang kau lakukan sekarang? Xiao Chen berbalik dan menatap Raja Tuoba dan kedua temannya dengan dingin. Raja Tuoba tertegun melihat Xiao Chen memaku Qiu Qing hingga mati. Ia tiba-tiba tersadar dan ketakutan. Ini monster. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, Raja Tuoba segera menyandera Ji Beiwu. Pada pertempuran sebelumnya, Ji Beiwu begitu fokus melindungi Ji Ruolian hingga ia dipenuhi luka dan napasnya lemah, membuatnya tidak mampu melawan Raja Tuoba sama sekali. Xiao Chen, jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya. Ancam Raja Tuoba. Kenapa aku harus pergi ke sana untuk membunuhmu? Xiao Chen mencibir, mengabaikan ancaman Raja Tuoba dan melambaikan tangannya di udara. Mengabaikan jarak spasial, tidak ada fluktuasi energi yang terlihat, dan tidak ada yang tahu metode apa yang digunakan Xiao Chen. Tertawa. Tubuh Raja Tuoba terbelah secara langsung, seolah-olah terbelah menjadi 2 bagian oleh sebilah pedang. Meskipun Ji Beiwu lemah, dia memanfaatkan kesempatan itu, dengan cepat melepaskan diri, dan terbang ke Xiao Chen dan Ji Ruolian. Tuan Xiao, maafkan saya karena telah merepotkan Anda. Ini salahku. Xiao Chen menggelengkan kepala dan menjentikkan jarinya. Api hitam membakar sisa-sisa Raja Tuoba, melenyapkan kesempatannya untuk bangkit kembali. Lalu dia berkata pada Ji Ruolian, aku serahkan mereka berdua padamu. Setelah Raja Tuoba meninggal, Tuoba Qin dan Tuoba Li menjadi tidak berarti. Bagus.
Jiruolian juga mengambil alih pimpinan dan menyerbu ke arah Tuobakin dan wanita lainnya dengan niat membunuh. Kekuatan Tuobakin dan wanita lainnya awalnya jauh lebih rendah daripada Jiruolian. Selain itu, pembunuhan Raja Tuoba menyebabkan kepanikan besar di antara mereka, sehingga mereka tidak sebanding dengan Jiruolian. Tak lama kemudian, kedua wanita itu dengan mudah dibunuh oleh Jiruolian. Xiao Chen, Raja Suci Klan Laut telah mengirim pesan. Aku khawatir sejumlah besar master dari Klan Laut akan segera datang. Dai Qianwu menghampiri Xiao Chen dan mengingatkannya. Ya, aku tahu. Kata Xiao Chen, kau dan tuanmu sebaiknya pergi dulu. Tidak perlu ikut campur dalam perselisihan ini. Kau tidak mau pergi. Dai Qianwu tertegun. Awalnya ia ingin mengingatkan Xiao Chen agar menjauh. Adapun dia dan tuannya, mereka adalah anggota klan Phoenix Ilahi, dan klan Raja Laut tidak akan berani melangkah terlalu jauh. Aku masih harus memasuki Menara Suci. Aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang-orang tak berguna itu. Xiao Chen berpikir sejenak dan menunjuk Jiruolian dan Jibeiwu Dao, bantu aku membawa mereka pergi juga. Jiruolian dan Jibeiwu tidak bisa memasuki Menara Suci untuk sementara waktu. Jika mereka tetap di luar, mereka pasti akan mendapat serangan balasan ketika orang-orang dari keluarga Raja Laut tiba, jadi lebih baik mereka pergi untuk sementara waktu. Baiklah. Dai Qianwu tahu bahwa keputusan Xiao Chen sulit diubah, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Xiao Chen, kaulah menantu klan Phoenix yang kupilih, Lan Yu. Jangan mati begitu saja. Wanita anggun itu tersenyum ambigu pada Xiao Chen, lalu pergi bersama Dai Qianwu. Tentu saja, Jiruolian dan Jibeiwu juga mengikutinya. Semuanya, harap perhatikan. Menara kanonisasi akan segera dibuka. Bagi yang namanya tercantum dalam daftar suci, silakan berkumpul di pintu. Kata-kata yang tiba-tiba dan kuat itu bergema di telinga setiap orang. Jelas, ini adalah suara administrator Protoss. Mereka hanya bertanggung jawab atas tugas mereka sendiri dan acuh tak acuh terhadap hal lain, bahkan tidak muncul ketika Xiao Chen dan Qiu Qing sedang bertengkar. Itu lebih seperti seorang master. Faktanya, Xiao Chen selalu memperhatikan para manajer yang bersembunyi dalam kegelapan. Dibandingkan dengan Raja Suci Klan Laut dan Guru Dai Qianwu, Lan Yu, para manajer ini jauh lebih kuat. Tentu saja, yang dikagumi Xiao Chen bukanlah kekuatan mereka, tetapi sikap mereka terhadap berbagai hal. Xiao Chen, tunggu. Pada saat ini, Mu Yuhan menyusul dengan ekspresi seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Xiao Chen berbalik, menatapnya, dan berkata, kau mencari seseorang untuk dinikahi hanya untuk menyingkirkan Qiu Qing. Sekarang setelah aku membantumu menyelesaikan masalah Qiu Qing, apalagi yang ingin kau lakukan? Xiao Chen tidak akan sebodoh itu mengira bahwa Mu Yuhan menyukainya. Baik Huang Fuyi maupun dirinya, mereka hanyalah perisai dan alat Mu Yuhan untuk menyingkirkan Qiu Qing. Wanita ini sangat arogan dan egois, tetapi dia tidak terlalu cakap dan tidak tahu posisinya sendiri. Kalau saja Xiao Chen tidak memiliki persahabatan dengan Kaisar Manusia, dia tidak akan peduli untuk memperhatikannya sama sekali. Dai Qianwu benar sekali. Xiao Chen dan Qiu Qing sama sekali tidak punya dendam satu sama lain. Sekejam apapun Qiu Qing, itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Pelakunya dari semua yang terjadi hari ini adalah Mu Yuhan. Bersambung.